Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dirahmati Allah, Kiai Haji Muhammad Dimyati atau dikenal dengan Abuya Dimyati adalah sosok yang karismatik. Beliau dikenal sebagai pengamal Thariqat Az-Zaziliyah dan melahirkan banyak santri berkelas. Mbah Dim, begitu orang memanggilnya. Nama lengkapnya adalah Muhammad Dimyati bin Syekh Muhammad Amil. Dikenal sebagai ulama yang sangat karismatik. Muridnya ribuan dan tersebar hingga mancanegara. Abuya Dimyati dikenal sebagai sosok yang sederhana dan tidak kenal menyerah. Hampir seluruh hidupnya didedikasikan untuk ilmu dan dakwah. Menelusuri kehidupan ulama Banten ini seperti melihat warna-warni dunia sufistik. Perjalanan spiritualnya dengan beberapa guru sufi seperti Kiai Dalhar Watu Congol. Perjuangannya yang patut diteladani bagi masyarakat Pandeglang, Provinsi Banten. Mbah Dim sosok sesepuh yang sulit tergantikan. Lahir sekitar tahun 1919. Dikenal sebagai pribadi bersahaja dan penganut thariqat yang disegani. Abuya Dimyati juga kesohor sebagai guru pesantren dan penganjur ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondoknya di Cidahu, Pandeglang, Banten, tidak pernah sepi dari para tamu maupun pencari ilmu, bahkan menjadi tempat rujukan santri, pejabat, hingga kiai. Semasa hidupnya, Abuya Dimyati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiainya dari para kiai. Masyarakat Banten menjuluki beliau juga sebagai pakunya daerah Banten. Abuya Dimyati dikenal sosok ulama yang mumpuni, bukan saja mengajarkan ilmu syariah, tetapi juga menjalankan kehidupan dengan pendekatan tasawuf. Tidak salah, kalau sampai sekarang telah mempunyai ribuan murid. Mereka tersebar di seluruh penjuru tanah air, bahkan sampai ke luar negeri. Sewaktu masih hidup, pesantrennya tidak pernah sepi dari kegiatan mengaji. Bahkan Mbah Dim mempunyai majelis yang khusus, namanya Majelis Seng. Dijuluki seperti ini karena tiap dinding dari tempat pengajian sebagian besar terbuat dari seng. Di tempat ini pula Abuya Dimyati menerima tamu-tamu penting seperti pejabat pemerintah maupun para petinggi negeri. Majelis seng inilah yang kemudian dipakai untuk pengajian sehari-hari semenjak kebakaran hingga sampai wafatnya. Lahir dari pasangan Haji Amin dan Hajah Rukoyah, sejak kecil memang sudah menampakkan kecerdasannya dan kesolehannya. Beliau belajar dari para ulama-ulama sepuh di tanah Jawa, di antaranya Abuya Abdul Halim, Abuya Mukri Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri atau Mama Sempur, Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Hosin Bendo Pare, Mbah Baidowi Lasem, Mbah Ruhyat Kaliwungu, dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Abuya, para kiai sepuh tersebut memiliki kriteria kekhalifahan atau mursyid sempurna. Setelah Abuya berguru, tak lama kemudian para kiai sepuh wafat. Ketika mondok di Watu Congol, Abuya sudah diminta untuk mengajar oleh Mbah Dalhar. Satu kisah unik ketika Abuya datang pertama ke Watu Congol, Mbah Dalhar memberi kabar kepada para santri-santri besok akan datang kitab banyak. Dan hal ini terbukti mulai saat masih mondok di Watu Congol sampai tempat beliau mondok lainnya, hingga sampai Abuya menetap, beliau banyak mengajar dan mengorek kitab-kitab. Di Pondok Bendo Pare, Abuya lebih dikenal dengan sebutan Mbah Dim Banten karena kewiraiannya di setiap pesantren yang disinggahinya selalu ada peningkatan santri mengaji. Saking pentingnya ngaji dan belajar, satu hal yang sering disampaikan dan diingatkan Mbah Dim adalah jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain atau karena umur. Pesan ini sering diulang-ulang oleh Mbah Dim ingin memberikan tekanan khusus. Jangan sampai ngaji ditinggal meskipun dunia runtuh 1000 kali. Salah satu cerita karomah yang diceritakan Gus Munir adalah di mana ada seorang kiai dari Jawa yang pergi ke makom Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Irak. Ketika itu, kiai tersebut merasa sangat bangga karena banyak kiai di Indonesia paling jauh mereka ziarah adalah makom Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, dia dapat menziarahi sampai ke makom Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika sampai di makom tersebut, maka penjaga makom bertanya padanya,
"Dari mana kamu?" Si kiai menjawab, "Saya dari Indonesia." Maka penjaganya langsung bilang, "Oh, di sini ada setiap malam Jumat seorang ulama Indonesia yang kalau datang ziarah dan duduk saja di depan makom, maka segenap penziarah akan diam dan menghormati beliau. Beliau membaca Al-Quran, maka penziarah lain akan meneruskan bacaan mereka." Maka kiai tadi kaget dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat agar tahu siapa sebenarnya ulama tersebut. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama tersebut adalah Abuya Dimyati. Maka kiai tersebut terus kagum, dan ketika pulang ke Jawa, dia menceritakan bagaimana beliau bertemu Abuya Dimyati di makom Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika waktu itu, Abuya masih di pondok dan mengaji dengan santri-santrinya. Di balik kemasyhuran nama Abuya, beliau adalah orang yang sederhana dan bersahaja. Dibanding dengan ulama kebanyakan, Abuya Dimyati ini menempuh jalan spiritual yang unik. Dalam setiap perjalanan menuntut ilmu dari pesantren satu ke pesantren lainnya, selalu dengan kegiatan Abuya mengaji dan mengajar. Hal ini pun diterapkan kepada para santri. Dikenal sebagai ulama yang komplit karena tidak hanya mampu mengajar kitab, tetapi juga dalam ilmu seni kaligrafi atau khat. Dalam seni kaligrafi ini, Abuya mengajarkan semua jenis kaligrafi seperti khufi, thuluth, diwani, diwani jali, naskhi, dan lain sebagainya. Selain itu juga sangat mahir dalam ilmu membaca Al-Quran. Ada cerita-cerita menarik seputar Abuya dan pertemuannya dengan para kiai besar. Disebutkan ketika bertemu dengan Kiai Dalhar Watu Congol, Abuya sempat kaget. Hal ini disebabkan selama 40 hari Abuya tidak pernah ditanya bahkan dipanggil oleh Kiai Dalhar. Tepat pada hari ke-40 Abuya dipanggil Mbah Dalhar. "Sampean mau apa jauh-jauh datang ke sini?" tanya Kiai Dalhar. Ditanya begitu Abuya pun menjawab, "Saya mau mondok, Mbah." Kemudian Kiai Dalhar pun berkata, "Perlu sampean ketahui bahwa di sini tidak ada ilmu. Justru ilmu itu sudah ada pada diri sampean. Daripada sampean mondok di sini buang-buang waktu, lebih baik sampean pulang lagi ke Banten, amalkan ilmu yang sudah ada dan disarai kitab-kitab karangan mbah-mbahmu. Karena kitab tersebut masih perlu diperjelas dan sangat sulit dipahami oleh orang awam." Mendengar jawaban tersebut, Abuya Dimyati menjawab, "Tujuan saya ke sini adalah untuk mengaji. Kok saya malah disuruh pulang lagi? Kalau saya disuruh mengarang kitab apa yang mampu saya karang?" Kemudian Kiai Dalhar memberi saran, "Baiklah, kalau sampean mau tetap di sini, saya mohon ajarkan ilmu sampean kepada santri-santri yang ada di sini, dan sampean jangan punya teman." Kemudian Kiai Dalhar memberi ijazah Thariqat Azaziliyah kepada Abuya. Abuya Dimyati wafat pada malam Jumat Pahing 3 Oktober 2003 Masehi atau 7 Sya'ban 1424 Hijriah. Demikian sobat beriman yang dirahmati Allah, sekelumit tentang biografi Kiai Haji Muhammad Dimyati atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Dim. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.